semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang sedang berbahagia. Kalau kata pepatah nih teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita saling kenal, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Salsabila Irmanda, biasa dipanggil Abel. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang, tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan di jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, karena saya sendiri berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan nih teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing pengetahuan mengenai salah satu bidang garapan di dalam Administrasi Pendidikan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam proses yang ada di dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, lebih baik kita tahu dulu apa itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Kalau dari kata-katanya teman-teman, manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu manajemen. Nah, manajemen sendiri merupakan sebuah proses melayani, mengatur, dan menata suatu kegiatan agar kegiatan itu dapat berjalan sesuai dengan mestinya atau sesuai dengan yang direncanakan. Dan di kata kedua yaitu ada kata sarana. Sarana sendiri yaitu merupakan sebuah alat atau media penunjang pendidikan yang digunakan secara langsung di dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti papan tulis, kursi, dan meja. Nah, sementara untuk prasarana merupakan sebuah alat atau media pendidikan yang digunakan secara tidak langsung untuk menunjang proses pembelajaran. Contohnya itu seperti kelas, halaman sekolah, lapangan basket, lapangan voli, atau jalan atau akses menuju sekolah. Nah, untuk sarana dan prasarana ini jelas bedanya ya teman-teman. Kalau sarana digunakan secara langsung, sementara prasarana tidak digunakan secara langsung. Nah, setelah tadi kita membahas pengertian dari manajemen, sarana, dan juga prasarana, apakah kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu manajemen sarana dan prasarana pendidikan? Nah, kalau teman-teman belum tahu, mungkin aku kasih tahu aja ya. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu merupakan kegiatan mengatur, mengelola, dan menata sarana dan prasarana yang ada pendidikan agar sarana dan prasarana tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau kita berbicara tentang manajemen sarana dan prasarana, sudah pasti di dalamnya ada sebuah kegiatan atau proses yang kita lalui ketika melakukan manajemen sarana dan prasarana itu. Nah, di antaranya proses-proses itu setidaknya ada 8 proses yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Analisis kebutuhan ini teman-teman merupakan proses kita untuk mengetahui apa aja sih sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam proses pendidikan. Berapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apa saja. Dan nanti setelah kita tahu apa-apa saja yang dibutuhkan, akan dibuat sebuah perencanaan yang terdiri dari beberapa kegiatan, di mana kegiatan ini nantinya akan mewujudkan sarana dan prasarana yang telah dibutuhkan tadi teman-teman. Nah, setelah proses yang kedua yaitu analisis kebutuhan dan juga perencanaan sarana dan prasarana, kita masuk ke dalam proses yang kedua yaitu proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Kalau dari katanya, pengadaan ini memiliki kata dasar yaitu ada, dimana maksudnya di sini adalah kita harus melakukan atau mengadakan semua kebutuhan yang telah dianalisis tadi. Jadi semua yang telah direncanakan, barang-barang yang telah dianalisis apa yang telah dibutuhkan tadi diadakan teman-teman. Pengadaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu dengan hibah, hadiah, meminjam, membeli, lelang, dan lain-lain. Nah, setelah kita melakukan pengadaan, kegiatan selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan di sini maksudnya adalah barang-barang yang telah diadakan tadi akan disimpan di sebuah tempat yang disebut dengan gudang, di mana
barang-barang itu akan ditampung terlebih dahulu sebelum nantinya disalurkan ke unit-unit yang akan menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Nah, setelah tadi sarana dan prasarananya disimpan, akan dilakukan pendistribusian atau penyaluran, di mana penyaluran ini adalah proses pemindahan atau pengalihtanganan tanggung jawab dari suatu pihak ke pihak lainnya. Misalnya dari suatu kampus itu kan terdiri dari beberapa fakultas-fakultas. Nah, ketika sarana dan prasarana itu diadakan, akan ditampung di dalam gudang, habis itu akan disalurkan ke fakultas-fakultas. Nah, itulah yang disebut dengan proses pendistribusian atau penyaluran. Nah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inventarisasi, di mana inventarisasi ini merupakan kegiatan mencatat atau menyusun daftar barang-barang kekayaan milik negara atau organisasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi teman-teman, barang-barang yang dimiliki oleh sebuah sekolah itu harus diinventarisasi. Jadi berapa barang yang dimiliki itu bisa jelas, dan nanti kalau misalnya ada barang yang kurang atau barang yang hilang, kita bisa tahu dari daftar inventarisasi itu. Nah, setelah semua barang itu diinventarisasi, maka barang-barang itu sudah bisa dipergunakan teman-teman. Dan setelah barang-barang itu dipergunakan, kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap pemeliharaan. Di mana tahap pemeliharaan ini adalah tahap kita memelihara atau menjaga sarana dan prasarana yang ada, yang dimana gunanya yaitu untuk agar barang-barang ini dapat berumur pakai yang lama dan tidak mudah rusak teman-teman. Jadi semua barang yang ada itu harus dipelihara, dan yang memelihara barang-barang ini tidak hanya petugas yang ditunjuk teman-teman, tetapi semua orang yang ikut terlibat dalam memakai sarana dan prasarana itu juga wajib untuk memelihara sarana dan prasarana yang dipakai teman-teman. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya atau kegiatan yang ketujuh yaitu kegiatan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Kalau kita pikirkan yaitu ada kata penghapusan, yang ada di pikiran itu memusnahkan ya teman-teman. Tapi sebenarnya enggak teman-teman. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah sebuah kegiatan menghapuskan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris. Jadi jika seandainya ada sebuah sarana yang sudah tidak baik teman-teman, baik secara bentuk ataupun fungsinya, barang tersebut harus dikeluarkan dari daftar inventarisasi biar nantinya barang itu bisa ditindaklanjuti, entah diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Jadi harus jelas teman-teman, kalau misalnya barang itu sudah tidak bisa dipakai, tidak bisa diambil begitu saja, dibuang begitu saja, itu nggak bisa. Jadi kita harus menghapusnya di dalam daftar inventarisasi. Nah, setelah kegiatan penghapusan, kegiatan yang paling akhir di dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu kegiatan pengawasan teman-teman. Di mana kegiatan pengawasan ini adalah kegiatan mengawasi setiap kegiatan di dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Jadi yang diawasi itu bukan hanya barang ya teman-teman, tapi kegiatan yang terjadi di dalamnya. Yang diawasi adalah penanggung jawabnya, apakah penanggung jawab itu sudah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, 8 kegiatan yang disebutkan tadi mulai dari analisis kebutuhan dan perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan sampai dengan pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan di dalam proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini tidak hanya bisa dilakukan pada sarana dan prasarana yang ada di dunia pendidikan aja teman-teman, tapi ke-8 proses tadi bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga bisa melakukan analisis kebutuhan, dan 8 proses lainnya itu untuk barang-barang yang kita miliki teman-teman. Jadi barang-barang yang kita miliki itu dapat di-manage dengan baik agar tidak terjadi yang namanya kehilangan atau kerusakan dan yang lain. Jadi proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini sangat penting ilmunya, baik di dalam dunia pendidikan ataupun di kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, mungkin hanya tadi beberapa hal yang dapat saya sharing kepada teman-teman, dan apa yang saya sampaikan tadi diharapkan bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Saya Salsabila Irmanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.